Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Ya mu'allima Adam 'allimna, wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Kaifa halukum ayyuhat talaba? Alhamdulillah, pada sore yang diguyur hujan ini kita dapat berkumpul membahas satu bab tentang adab. Saya akan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Kinani Asy-Syafi'i, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim li Adabil Alim wal Muta'allim. Sebuah kitab yang layak dibaca atau lebih jauh dikaji dari awal sampai khatam, sehingga ketika kita sudah menghatamkan satu kitab adab, menjadi timbangan kita ini ada di level mana. Kita ada di level mana ketika sudah menghatamkan satu kitab adab, dan menjadi timbangan ketika kita hendak menyikapi sesuatu, apakah ini layak atau tidak layak, khususnya bagi muallim dan muta'allim. Dan kitab yang membantu saya juga ada kitab Ta'zimul Ilm li Syekhina Salih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang berkaitan dengan tema kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita. Bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami' ada beberapa pembagian, beberapa bab. Ada bab pertama ini untuk muallim, adabul muallim, adab pengajar. Jadi pengajar pun harus belajar lagi. Bagaimana seorang alim terhadap dirinya, terhadap darsnya, terhadap tulabnya, ada adabnya. Kemudian di bagian kedua ada adab muta'allim, ya. Bagaimana seorang penuntut ilmu adab dengan dirinya, dengan syekhnya, dengan ustadznya, dengan gurunya, adab dengan kitabnya, bahkan ada di sini adab dengan darsnya, pelajarannya.
Ketika kita sudah membaca atau mengkaji, ya, kalian ini mungkin merasa anak ini kayaknya disebut penuntut ilmu juga tidak layak. Ya, kita disebut penuntut ilmu ini hanya majaz, ya, bukan hakiki. Karena seorang penuntut ilmu itu luar biasa adabnya, ya, termasuk adab dengan kitabnya, dijaga kitabnya, ya, dijaga, tidak sembarangan naro dan lainnya. Baik. Kata beliau, yanbaghi li talibil ilmi ayyubadira syababahu wa awqati umrihi ila tahsil. Hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya kepada menghasilkan ilmu, kepada menuntut ilmu, ya, memanfaatkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Wala tagtarra bi khuda'it taswif wa ta'mil, dan tidak tertipu dengan tipu daya taswif. Taswif adalah dari kata saufa, ya, menunda-nunda, nanti, ya. Dan takmil dari kata amal, panjang angan-angan, tulul amal, ya. Nanti kalau saya sudah kerja, saya akan belajar serius. Nanti kalau saya sudah lulus dari pondok, saya baru akan menghafal Quran. Itu taswif, ya. Nanti kalau saya sudah menikah, insya Allah saya akan serius belajar. Ini taswif, ya, menunda-nunda. La tagtar, jangan tertipu oleh taswif dan panjang angan-angan. Nanti saya kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, nanti saya mau mulazamah dengan masyayikh di sana. Itu panjang angan-angan. Ya, padahal dia yang sekarang saja di sini biasa saja, tidak memanfaatkan asatizah yang di sini, ya, tidak menimba benar-benar ilmu asatizah yang di sini. Asatizah kalian berseliweran di mahad dibiarkan, ya. Terlebih lagi adab kalian terhadap asatizah cuek atau bahkan tidak menghargai, ya. Sehingga benarlah kata Makhlad bin Husain bahwa bil adab tufhamul ilm, ya. Dengan adab ilmu itu bisa dipahami. Maksudnya kalau seorang syekh atau seorang ustadz melihat seseorang penuntut ilmu itu tidak beradab, maka bisa jadi ustadz tersebut membatasi ilmu yang akan disampaikan, ya. Tapi kalau melihat penuntut ilmu itu adabnya luar biasa, maka seorang ustadz akan tidak segan-segan memberikan apa yang dia ketahui, ya. Jangan tertipu oleh taswif dan ta'mil. Kata beliau, fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la iwadu anha. Karena setiap saat, setiap waktu yang lewat dari umurnya tidak akan ada gantinya, ya. Tidak akan ada gantinya dan tidak akan kembali. Kata penyair, wa ayyamal hudasati fagtanimha ala innal hudasata la tadumu. Masa muda itu, ya, masa muda itu hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Ketahuilah bahwa masa muda itu tidak dawam, tidak awet, ada masanya. Masa muda itu ada masanya. Nanti kalian ada masanya menghadapi banyak beban pikiran dan beban yang lainnya. Kapan? Ketika misalnya kalian sudah menikah,
Kalian akan memikirkan istri kalian yang sedang sakit, anak kalian yang sedang sakit kalau sudah punya anak, ya. Tidak fokus, terpencar pikirannya, tidak fokus untuk menimba ilmu, ya. Makanya ketika masih muda, manfaatkan baik-baik. Ketahuilah bahwa di masa muda ini asra ila nafas, ya. Jadi lebih cepat menyerap ilmu, wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, lebih nempel, lebih awet nempelnya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-ilmu fi sigar kanaqshi fil hajar, yaitu belajar di waktu kecil seperti memahat di atas batu, seperti mengukir di atas batu. Kekuatan ilmu yang nempel di batu, yang nempel di kalian itu sama seperti ukiran yang nempel di batu, ya. Makanya kata penyair, igtanim sinni syababi ya fataya, indal masyibi yahmadul qawmu suraya. Manfaatkan waktu mudamu wahai pemuda, ya. Nanti ketika kalian sudah masyib, sudah beruban, manusia akan memujimu terus menerus, ya. Manusia akan terus menerus memujimu, ya. Karena dia memanfaatkan masa mudanya, ya. Dan hati-hati dari taswif, walan tudrik al-ghayatal uzama, tidak akan didapat tujuan yang agung ini dengan talahuf, penyesalan, ya, wa taraji, angan-angan, tamanni, hayalan, ya. Makanya kata penyair, walastu bimudrikin ma fata minni bilahfa wala bilaita wala lawanni. Apa yang tidak saya dapatkan dan apa yang luput dari saya tidak akan pernah saya dapatkan kembali, katanya. Tidak akan saya dapatkan kembali dengan penyesalan, dengan angan-angan. Tetapi bukan berarti yang sudah tua ini tidak bisa menuntut ilmu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu rata-rata mereka belajar di usia tua, disebutkan oleh Imam Bukhari di sahihnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Ibnu Jamaah al-mutawaffa sanata 30 wa 30 ba'da 700, wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal ala'iqis syagilah, dan memutus, hendaknya penuntut ilmu itu memutus dari ala'iq asyagilah, yang menyibukkan, pikiran-pikiran yang menyibukkan. Ala'iq itu kaitan-kaitan yang menyibukkan. Dan awani dan awaik wal mani'ati anit tamami talab, dan menghalangi dari menuntut ilmu, ya. Fa innaha kaqawati'it thariq, karena sungguhnya alaik itu seperti begal, katanya. Qawati'it thariq itu penyamun, orang yang membegal, orang yang lewat di jalan. Itu qawati'it thariq. Seperti apa? Masa muda itu jangan disibukkan dengan, mohon maaf, dengan obrolan tentang sepak bola, obrolan tentang fashion, tentang sepatu, ya, tentang baju. Jangan disibukkan dengan itu. Itu alaik. Alaik itu namanya alaik asyagilah, yang menyibukkan kalian dari menuntut ilmu, sehingga kalian tidak fokus, ya. Apalagi mengikuti berita-berita tentang artis. Ini alaik, ya.
Atau apalagi tentang politik, ini alaik juga, menyibukkan kalian dari menuntut ilmu. Walidzalika istahabba salafu taghriba anil ahl. Karena itu para salaf dahulu itu mengasingkan diri, dia menuntut ilmu itu jauh dari keluarga, seperti kalian sekarang ya. Jauh dari keluarga supaya tidak tersibukkan. Tetapi di zaman sekarang muskilahnya, meskipun jauh ada handphone, jadi masih disibukkan. Ya, ini nasihat untuk wali santri juga. Nasihat untuk wali santri juga, jangan anak kita itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya disibukkan. Kakeknya mati, meninggal dunia, suruh pulang. Ya, bibinya mau hajatan, suruh pulang. Ini alaid, penghalang kalian menuntut ilmu dengan sempurna. Abinya mau family gathering, suruh pulang. Pulangnya seminggu ya, lama, sehingga kalian banyak terluput dari ilmu-ilmu. Al-Qadhi Abu Yusuf, murid senior Imam Abu Hanifah, beliau mewakilkan pengurusan jenazah anaknya demi agar tidak luput dari majelisnya Abu Hanifah. Beliau mewakilkan, anaknya meninggal, beliau mewakilkan kepada orang untuk diurus jenazahnya, karena ada satu majelis yang kalau saya luput darinya, saya ketinggalan banyak faidah. Abu Yusuf, orang yang pertama digelari Qadil Qudat ya, hakimnya para hakim, murid senior Abu Hanifah. Kemudian juga para salaf itu kalau dulu itu kirim surat ya, kirim surat. Ketika dia rihlah menuntut ilmu ke negeri lain, ada yang ngirim surat dari keluarganya, nggak dibaca sama dia, ditaruh, nggak dibaca, ditaruh. Setiap surat yang masuk tidak dia baca. Ketika dia lulus, baru dia buka. Orang tuanya meninggal, ada ini, ada itu, baru dia buka. Tetapi dengan itu keberhasilannya luar biasa ya, para salaf terdahulu. Mereka senang dari mengasingkan diri, wa bu'da anil waton, dan menjauh dari negerinya. Sebab kalau kita mondok ke tempat yang dekat, misalnya Wanayasa, mondok ke MH, ada apa-apa pulang ya kan, ada apa-apa disuruh pulang atau pulang sendiri. Jadi masih disibukkan dengan hal-hal lain selain menuntut ilmu. Tapi kalau jauh dari negerinya yang harus berhari-hari naik kapal atau naik pesawat, ini mikir-mikir ya. Ini para salaf dahulu. Coba kita ada di level mana? Mungkin kita ini pantas disebut penuntut ilmu majasi ya. Li'annal fikrata iza tawazza'at qasurat ya, andarkil haqaiki wa umudid daqaiki. Karena fikrah, pemikiran itu kalau sudah terbagi-bagi, kalau sudah terbagi-bagi, itu akan sedikit dia menangkap hakikat-hakikat dan tidak bisa memahami gumudu daqaik, penjelasan yang rinci, yang gumud, yang jelimet. Itu susah untuk mencerna ini karena sudah terpencar pikirannya, itu sudah tawazza'at al-fikratu, sudah terbagi-bagi ya. Dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua hati ada dalam satu rongga. Maksudnya dalam satu dada manusia ada dua hati, itu tidak mungkin. Allah tidak menjadikan itu.
Makanya tidak akan berkumpul, nyanyian dan Quran itu tidak akan berkumpul. Mana yang mendominasi? Kalau nyanyian yang mendominasi, Quran kalian akan kalah. 6 tahun kalian di sini buang waktu karena nggak akan dapat. Ya, kalian lulus pondok pasti nyanyi-nyanyi. Ya, karena yang mendominasinya itu. Tapi kalau yang mendominasi itu Al-Quran, insya Allah 3 tahun juga bisa diraih. Ya. Wa kadzalika yuqal, demikian juga dikatakan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan menyerahkan sebagiannya kepadamu, kepada kita. Sebagian ilmu itu tidak akan diserahkan kepadamu sampai kamu menyerahkan semua dirimu. Artinya kalau ada manusia, ada orang yang dari lahir, dari balik dia gunakan waktunya untuk menuntut ilmu sampai tua, dia hanya akan mendapatkan sebagian dari ilmu karena dia sudah mengerahkan semua umurnya untuk ilmu, maka yang didapat hanya sebagian saja. Wa naqala al-Khatibul Baghdadi fi Jami'i an ba'dihim. Al-Khatib Al-Baghdadi ini wafat tahun 463. Beliau Al-Khatib Al-Baghdadi ini, nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Sabit. Al-Khatib adalah abinya dulu digelari Al-Khatib, ya, Al-Baghdad. Beliau punya kitab yang fenomenal, yaitu Tarikh Al-Baghdad. Beliau membaca kitab ke gurunya Ismail Al-Hiri, membaca Sahih Bukhari dalam 3 majelis khatam. Dimulai dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh. Itu majelis pertama. Setelah subuh mulai lagi sampai maghrib. Itu majelis keduanya. Setelah maghrib dilanjut lagi sampai subuh lagi, selesai khatam. Ya. Az-Zahabi ketika mengomentari ini, kata beliau, saya tidak tahu di zaman ini masih ada enggak orang yang seperti Al-Khatib. Kata Az-Zahabi, tahun 700-an itu Az-Zahabi. Kata Syekhuna Shalih bin Abdul Al-Utsaimin, bagaimana kalau Az-Zahabi melihat zaman tahun ini, tahun 2000-an? Mungkin dia akan lebih aneh lagi. Kata Al-Khatib, la yanalu hadzal ilma illa man aqala dukanahu wa harraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Kata Al-Khatib, tidak akan ilmu ini bisa diraih kecuali oleh orang yang aqala dukanahu, menelantarkan tokonya, artinya meninggalkan perdagangannya, wa harraba bustanahu, merusak kebunnya, ya, kebunnya dirusak, wa hajara ihwanahu, dan menjauhi teman-teman yang gak beres, ya, teman-teman yang gak beresnya itu dijauhi. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatu, sehingga sampai salah seorang keluarganya ada yang meninggal, dia tidak menyaksikan pemakamannya, barulah dia bisa mendapatkan ilmu, kata Al-Khatib. Dan yang mempengaruhi kita, ikhwan, di masa muda ini, masa-masa kalian adalah teman yang buruk. Hindari teman yang buruk, ya. Standar kita itu beda. Jangan samakan standar kita dengan standar
orang lain. Karena suhbah pertemanan itu ada berapa? Ada 3 ya. Suhbatul lazzah, suhbatul manfa'ah, dan suhbatul fadilah. Suhbatul lazzah itu orang yang mau berteman dengan kita hanya enak-enaknya saja, untuk nongkrong satu komunitas, satu frekuensi, satu hobi. Tapi ketika sudah kita tertimpa musibah dan lainnya, mereka tidak peduli. Suhbatul lazzah, pengennya enaknya saja. Yang kedua, suhbatul manfa'ah, orang yang mau berteman dengan kita hanya ingin memanfaatkan kita saja, memanfaatkan kebaikan kita, memanfaatkan harta kita dan lainnya, memanfaatkan kedekatan kita dengan orang lain yang dia tuju dan lainnya. Kalau kita sudah tidak ada manfaatnya, dia tidak nelpon, tidak WA, tidak salam, seakan-akan kita bukan temannya. Ini banyak teman yang seperti ini. Yang ketiga, suhbatul fadilah, inilah yang harus dicari oleh kita, yaitu teman yang dia berteman dengan kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berada di atas kebaikan. Ketika kita tergelincir, dia mengingatkan. Demikian juga sebaliknya, dia akan menerima kita apapun kondisi kita ya. Kaya, miskin, hitam, putih, mereka akan, suhbatul fadilah ini akan berteman dengan kita. Orang-orang membuli kita, dia berteman dengan kita. Dan ini jarang ya, pertemanan seperti ini jarang. Dan seorang penuntut ilmu harus punya teman supaya tidak berat. Karena menuntut ilmu itu berat, maka harus punya teman untuk diskusi dan lain. Wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghatun, meskipun ini terlihat seperti berlebihan, fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wajtima'il fikr. Maksudnya adalah ketika kita menuntut ilmu itu harus mengumpulkan semua hati, maksudnya fokus, tidak terpecah-pecah ya. Ijtima'ul fikr itu fokus. Waqila amara ba'dul masyayikh amara taliban lahu binahwi ma rawahul khatib al-Baghdadi, fakana akhiru ma amaruhu bihi an qala asbig saubaka kaila tashghalaka fikru ghaslihi. Ya. Sebagian masyayikh mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ya. Maka kesimpulan dari itu, kata mereka, asbig saubaka, kotorkan pakaianmu. Ini kinayah ya, kotorkan pakaianmu, maksudnya buat kotor pakaianmu yang putih itu, jadikan kotor banget. Kaila tashghalaka fikru ghaslihi, supaya tidak ada terlintas untuk mikir nyucinya, karena sudah saking kotornya, nggak terlintas untuk mikir nyuci segitunya ya. Penuntut ilmu zaman dulu itu maksudnya nggak mau pikirannya itu terpecah sampai ke nyuci baju pun tidak mau. Jadi jangan sampai bajunya ini memalingkan dia dari ilmu, sampai aduh baju saya gimana ini kotor, nanti nyucinya kapan ya. Ini hal yang sekecil ini saja bagi mereka ini harus dihilangkan ya. Maka bagaimana dengan kita yang setiap pekan ada jadwal nelpon? Mohon maaf ini ya, setiap pekan ada jadwal nelpon ya. Bukannya tidak boleh, tapi pasti akan berdampak ke belajar kalian. Ketika nelpon, ibu kalian cerita, misalnya Fulan, teman kamu yang kemarin itu udah punya ini loh, udah punya motor baru. Cerita ibu kalian, sehingga kalian mikirin. Nah ini bagi para orang tua juga ya,
Jangan cerita yang macam-macam kalau nelpon. Cukup motivasi saja, motivasi apa yang dibutuhkan, itu saja. Apa yang kamu butuhkan untuk menuntut ilmu, itu saja. Kalau anak-anaknya ngadu yang macam-macam, jangan langsung dicerna mentah-mentah. Ya, justru disemangati. Ini karena ini adalah alaik, ya, alaik asyagilah, yang menyibukkan yang lain. Para ulama sampai segitunya. Bahkan wa mimma yuqalu 'ani Syafi'i rahimahullah, dan apa yang dikatakan, ya, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, law kulliftu syara'a basalatin lama fahimtu mas'alatan. Kalau sekiranya dulu saya disuruh untuk beli bawang, kata Imam Syafi'i, pasti saya tidak akan bisa memahami masalah. Maksudnya apa? Uminya Imam Syafi'i itu tidak mengganggu sekecil apapun anaknya ketika menuntut ilmu. Kalian mungkin masyhur, Imam Syafi'i itu terlalu masyhur untuk diceritakan. Ya, beliau lahir itu dalam keadaan yatim. Lahirnya di mana? Fi Gaza. Di Gaza Imam Syafi'i itu, di Palestina. Tahun berapa? Tahun berapa? 150 ahsan. 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah Al-Kufi, ya, Nu'man bin Sabit. Jadi gampang ngingat tahun wafatnya, tahun lahirnya Imam Syafi'i berbarengan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Tahun 150. Ya. Uminya Imam Syafi'i sampai menjual rumah, ya, menjual rumah karena takut anaknya ini nggak diaku oleh kabilah Quraisy, ya, karena nggak ada bapaknya, siapa yang bisa menyambungkan dia dengan Quraisy, ya. Menjual rumah di Gaza untuk pindah ke Mekah. Di Mekah itu Imam Syafi'i disuruh belajar di Badiah, di pedalaman, ya, tidak disibukkan oleh apapun. Makanya kata beliau, lau kulliftu syara'a basalatin lama fahimtu mas'alatan. Kalau dulu saya disuruh beli bawang, ya, niscaya saya tidak akan memahami masalah. Artinya tidak pernah beliau diganggu oleh orang tuanya, ya, meskipun untuk hal kecil membeli bawang. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anaknya lagi belajar di ma'had, jangan disibukkan dengan hal-hal lain. Jangan disibukkan dengan hal lain. Atau kalau anaknya sudah di rumah, misalnya dia sedang baca Quran atau sedang megang kitab, jangan disuruh ini dan itu. Biarkan dia. Kecuali kalau anaknya sedang main HP, ya, disuruh saja, suruh berhenti maksudnya main HP-nya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, yang beliau mengatakan satu huruf dari adab, dari pelajaran adab yang saya dengarkan, kata Imam Syafi'i, satu huruf dari pelajaran adab yang saya dengarkan, maka saya berangan-angan supaya seluruh anggota badan saya mempunyai telinga, agar seluruh anggota badan saya mendengarkan pelajaran adab itu. Ditanya oleh muridnya, kaifa syahwatuka fi talabihi, bagaimana kecenderungan antum dalam menuntut ilmu adab? Kata beliau, seperti seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang, di mana dia tidak mempunyai anak lain kecuali anak tersebut. Itu para ulama ketika belajar adab.
Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk introspeksi diri agar memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, agar memperbaiki adab kita. Makanya saya sarankan di masjid ini dikaji satu kitab adab, ya. Bagaimana seseorang talib bisa mengatakan ustadz itu nggak beradab, sedangkan dia belum menamatkan, belum menghatamkan satu pun kitab adab. Dari mana timbangannya? Pasti dari hawa nafsunya. Demikian juga seorang ustadz mungkin perlu belajar adab lagi, karena ustadz juga harus beradab, ya, adab kepada muridnya, kepada darsnya dan lain-lain. Wallahu a'lam bissawab wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hal min su'al? Mafi? Naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.